warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Wa ba'du, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah jami'i ahli silsilatil qadiriyatin naqsabandiyah mahat suryalayah, wabil khusus abina wa murabbi ruhina al-alim al-allama bakhril fahamah Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasyaqullah Maslul radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal ahizina anhum kullu syai'in lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shahibal fadilah, guru kita sekaligus juga wakil talqin Syekh Mursyid Romo Kyai Haji Nasori Al-Mahir, Allah mudah-mudahan panjangkan usia dunianya beserta kebaikannya dengan kebarokahan dan karomah guru agung Abah Aus. Amin ya rabbal alamin. Sahibal fadilah, sahibal bait, pemangku manakib di Raudhah Al-Fajri, keluarga besar Bapak Ustadz Haji Ahmad Al-Fajri beserta seluruh keluarga besar beliau, ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Dalam Manqobah tadi dikatakan, Tuan Syekh ditanya oleh muridnya, apa pedoman hidupnya? Pedoman hidupmu ini apa wahai Syekh? Pedoman itu artinya rujukan, asas. Pedoman itu pokoknya segala sesuatu yang terjadi yang dijadikan pedoman adalah ini. Itu namanya pedoman hidup. Kita ini kan pedoman hidupnya gak jelas juga nih. Mau dibilang pedoman hidupnya adalah jujur, tapi jarang banget jujurnya. Pedoman hidup kita adalah Abah Aus, tapi ternyata masih selingkuh sama yang lainnya. Katanya pedoman hidupnya adalah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, tapi kok selingkuh amalia dengan yang lainnya gitu. Ini pedoman hidup, maksudnya pedoman hidup. Pedoman hidup itu hidup kita apa rujukannya? Itu namanya pedoman hidup. Nah, ketika Tuan Syekh ini ditanya, maka apa tadi jawabannya? Al-sidqi ma kadzabtu fattun. Benar pantang dusta, pantang bohong. As-sidqu artinya jujur, benar, jujur, namanya as-sidqu. Lawannya as-sidqu adalah al-kazibu atau al-kazibu, bohong, dusta. Orang yang jujur, orang yang benar namanya sodikun atau siddikun. Itu namanya orang yang benar atau orang yang jujur. Orang yang punya sifat siddiq namanya siddiqiyah. Yang lagi ramai itu siddiqiyah. Siddiqiyah berarti yang punya sifat siddiq. Nah, orangnya disebut dengan sodik, kemudian atau siddiq, sifatnya namanya siddiqiyah. Al-kazab itu bohong, orangnya disebut dengan al-kazib atau al-mukazzib, orang yang bohong. Nah, kata para ulama, benar atau jujur, orang baru bisa dibilang sodik, orang baru bisa dibilang siddiq, orang baru bisa dibilang jujur, dibilang benar. Kata para ulama,
Ini dalam berbagai kitabnya, misalnya Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni mengatakan orang baru bisa dianggap siddiq, baru dianggap sodik, dianggap jujur kalau dia memenuhi kejujuran 3 hal. Yang pertama, sidqun fil lisan. Yang kedua, sidqun fil a'mal. Yang ketiga, sidqun fil qalbi. 3 ini harus terpenuhi kalau dia mau dianggap atau digolongkan menjadi sodikun atau siddiq. Sidqun fil lisan, benar di dalam, jujur di dalam lisan. Jujur fil a'mal, jujur di dalam perbuatan. Sidqun fil qalbi, jujur di dalam hati. Ini tiga-tiganya nih, tiga-tiganya. Nggak cukup satu doang. Mulutnya, lisannya jujur, tapi hatinya sama perbuatannya bohong. Itu udah disebut bukan dianggap sebagai sidqun. Mulutnya sih jujur benar, tapi hatinya mengingkari. Hatinya mengingkari apa yang dikatakan oleh mulut. Hatinya perbuatannya jujur, tapi mulutnya yang tidak jujur. Hatinya mengatakan tidak ada zikir yang paling afdol kecuali la ilaha illallah. Wong semua kok di seluruh Indonesia kalau orang mau baca la ilaha illallah pasti ngucapin terlebih dahulu afdoluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya itu? Zikir yang paling afdol, zikir yang paling mulia adalah kalimat la ilaha illallah. Tahu itu hatinya. Tapi mulutnya kemudian bilang, ngapain sih zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikirnya kok la ilaha illallah. Mulutnya dusta. Mulutnya mendustai. Hatinya mah iya. Hatinya iya. Tapi kemudian mulutnya mendustai. Mulutnya apalagi itu? Perbuatannya jujur, hatinya yang enggak jujur, mulutnya yang tidak jujur. Sayang enggak Pak sama istri? Sayang banget. Pulang kerja, terus kemudian nyari duit, kemudian pulang, lalu kemudian istri bilang, "Pak, dapat duit berapa?" Bang 1 juta. Ngomong 1 juta apa dikurangin 500.000? 1 juta apa 500.000? Ngomong berapa? 1 juta, iya sehari. Besok istri nanya lagi, "Pak, duitnya mana Pak?" Ngomong lagi 1 juta. "Pak, besok mana Pak?" Kalau di store sama istri mulu, kapan buat bagian sendiri ini kan? Mulutnya ngomong, mulutnya jujur, tapi hatinya yang tidak jujur. Nah, tiga hal ini harus benar-benar. Harus benar semuanya ini. Mulutnya jujur, hatinya jujur, amalnya jujur. Contoh, kita ngucapin ilahi anta maksudi waridhoka. Kan itu ucapannya itu tawajinya. Apa artinya? Ya Allah, hanya kamu, hanya engkau yang kami tuju. Cuma ridhomu yang kami minta. Itu ucapan tuh. Tapi bener nggak hati kita nih sama perbuatannya yang kita minta cuma Allah. Yang kita tuju cuma Allah, yang kita minta cuma ridhonya Allah. Jujur nggak nih kita nih perbuatannya? Mulut sih udah ngomong begitu nih mulut. Mana yang kita minta? Kita kalau dihadapkan dunia sama di hadapan akhirat, itu milih yang mana itu? Sering saya contohin begini. Bapak, Ibu lagi zikir malam-malam, lalu kemudian malaikat datang. Nih orang rajin banget di zikirnya nih. Lalu ditawarin sama malaikat, kamu mau duit 10 juta atau mau pahala 10 gunung Uhud? Milih yang mana? 10 juta. Milih yang mana? 10 juta. Padahal apa tadi? Ilahi. Padahal apa? Ilahi anta maksudi. Dibilang zikir. Lalu kemudian zikir ini pahalanya apa ini? Faedahnya apa? Terus kemudian dapat ganjaran enggak? Dapat surga apa enggak? Terus nanti dapat bidadari apa enggak? Ngomongnya begitu, nanya begitu. Kalau kemudian dianggap, ini mah kagak ada pahalanya, ini mah kayaknya nggak tahu saya. Giliran tahu dikasih surga, baru semangat. Giliran nggak dikasih tahu surga, nggak semangat. Berarti mulutnya ngomong ilahi anta maksudi,
Akmalnya tidak begitu. Namanya amalnya bohong. Makanya di dalam toriko kita itu bapak-bapak, ibu-ibu, para iwan ahwat pasti jarang sekali mendengar pangersa Abah, baik Abah Aos, dulu Abah Anom, ngomong tentang surga. Itu mungkin nggak pernah, jarang sekali. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Majlis Manaqib ini nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak Anda mendengar begitu? Jarang banget, sangat jarang banget. Ada yang meninggal, ya meninggal, mudah-mudahan diampuni, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak? Mudah-mudahan semua yang habis zikir ini, semua yang zikir ini akan diberikan pahala yang besar, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak ngomong begitu? Tapi salah nggak ngomong begitu? Salah nggak ngomong begitu? Nggak salah itu mah. Tapi kalau dianggap mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Kalau ngomong cuman, kalau dalam kata Al-Ghazali, mana yang awam, mana yang khos, mana yang khawas, mana yang umum, mana yang VIP, mana yang VVIP, itu yang mana? Apakah yang ibadahnya karena iming-iming makhluknya Allah berupa bidadari, berupa surga, berupa pahala, ataukah dia beribadah itu tidak mau apa-apa kecuali yang dituju adalah Allah, yang diminta adalah ridhonya? Mana yang lebih tinggi ini? Kalau kita dulu masih anak kecil dulu dibilangin sama orang tua kita, puasa ya 30 hari, puasa Ramadan ya. Nanti kalau puasa Ramadannya full, lebaran, bapak beliin mainan baru, baju bagus, uang sekian. Semangat gak tuh? Semangat. Sekolah ya, nih uang sekolahnya nih 15.000. Semangat gak? Semangat. Tapi udah bangkotan kayak begini, ngerti bangkotan? Udah tua-tua kayak begini, terus kemudian disuruh ngaji, disuruh belajar, diiming-imingin dulu kan kayak anak kecil. Kayak anak pun juga begitu di dalam agama itu. Kalau dari dulu mah kita dulu iya, kalau mau ngapa-ngapain, berapa pahalanya nih? Ini pahalanya 10 gunung Uhud, baru kita semangat. Apa pahalanya ini? 72 bidadari nanti di surga, baru semangat kita. Pahalanya apa ini? Surga yang paling atas, baru semangat kita ini. Dulu itu mah dulu ketika ruhaniyah kita masih jadi anak kecil. Thariqah mengajarkan kepada kita menjadi ruhani yang dewasa, ruhani yang besar. Ketika dia mengatakan, ketika dia ini melakukan sesuatu, tidak ada transaksi apapun kepada Allah. Ini yang sering saya katakan juga di mana-mana. Orang yang dianggap sebagai transaksional, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, dia masih dianggap sebagai mukhlisin. Mukhlis, orang yang ikhlas, dianggap mukhlis. Dia ibadah karena Allah, tapi pengen duha. Kenapa duha? Karena pengen rezeki saya lancar. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa itu. Asalkan karena Allah, tapi sambil iming-iming nih, sambil transaksi. Duhanya karena pengen usahanya lancar. Tahajud biar apa? Biar besok proyek gue gol nih, cair nih besok. Boleh nggak? Boleh. Asalkan nyembahnya kepada Allah, terus kemudian mintanya kepada Allah. Boleh nggak? Boleh. Tapi kata Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, masih dalam golongan mukhlisin. Tapi orang yang tidak mengharapkan apa-apa, baik huzuzud dunyawiyah wa huzuzul ukhrawiyah, baik dia bagian dunia, bagian surga, dia tidak melakukan itu. Dia ibadah karena dia harus ibadah. Dia ibadah karena yang diminta cuma ridhonya Allah. Dia ibadah karena yang tuju sama Allah. Maka orang ini dianggap mukhlasin. Kalau tadi apa namanya? Mukhlis. Kalau orang yang nggak punya transaksi apa-apa sama Allah, ibadahnya nggak punya transaksi apa-apa sama Allah, kalau dalam kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ini disebut dengan apa? Mukhlas. Mukhlas inilah yang di dalam Quran bilang iblis, la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, ya Allah, saya akan menggoda semua manusia. Semua manusia akan saya goda. Hamba-hambamu saya akan goda semua. Kecuali yang gak bisa saya goda cuma satu. Mukhlasin, di Quran dikatakan. Ini iblis yang ngomong nih. Kata iblis, yang gak bisa saya goda cuma mukhlasin. Kok bisa begitu? Bisa.
Kalau masih mukhlis, masih bisa digoda. Nah, mau masuk toreko masuk toreko, sebulan, 2 bulan, belum ada perubahan. Katanya zikir bisa membuat orang begini. Katanya ini nanti bisa membuat zikir, ini bisa membuat orang usahanya kaya raya. Oh, ini sholat ini bisa begini. Saya udah 2 bulan, 3 bulan manakiban mulu, khotaman mulu, zikir mulu, kagak maju-maju usaha saya. Terus udah malam panjang banget lagi, udah gitu amalia panjang dari maghrib sampai isya, sampai sekarang berapa jam ini? Habis itu udah setiap hari kayak begini, nggak kaya-kaya gua. Akhirnya kata setan bisik-bisik gini, tuh lu nggak kaya-kaya kan? No, temenmu no, yang tiap hari nongkrongnya di kafe, yang tiap hari nongkrongnya di diskotik, gendongin cewek mulu, gendongin bir mulu, kagak pakai ibadah kaya raya itu. Iblis begitu. Kayak begini nggak mungkin terjadi. Kalau dia orang awam bilang, katanya, kata ustadz-ustadz, orang sodako, barang siapa yang sodako, rezekinya akan diganti. Saya udah sodako mulu ini. Sodako. Kok nggak diganti-ganti? Terus kata iblis, lu udah ngeluarin duit, kagak diganti-ganti lagi. Udah berhenti sodako. Katanya udah kapok sodako, sudah kapok. Nggak baik kapok, udah habis banyak, Akhirnya apa, berhenti. Kata ustadz-ustadz, menyitir baginda Nabi bilang, siapa orang yang sholat duha maka dia akan dilancarkan rezekinya. Saya bersolat duha mulu ini. Kata Nabi, siapa orang yang baca surah Waqiah maka rezekinya lancar. Udah bebusa mulut saya baca Waqiah, kagak juga cair-cair ini. Terus ada yang berangkat haji, ada yang berangkat umroh. Kata ustaz-ustaz, kata pembimbing, itu ada tempat yang mustajab, namanya Multazam, namanya Hijr Ismail, namanya pintu Ka'bah. Siapa yang berdoa di situ, Allah akan kabulkan. Saya udah gelajutan di Multazam. Saya udah sholat desek-desekan di Hijr Ismail. Tapi sampai tahun ini juga, belum juga saya. Kata iblis, lu bohong. Kagak, percuma. Akhirnya apa? Berhenti. Kenapa? Karena apa? Berhenti. Karena tadi itu di stop. Nah, iblis masih bisa nih godain begini nih. Kenapa? Karena apa tadi? Ibadahnya masih transaksional dan dia masih dianggap tapi mukhlas adalah orang yang pokoknya saya mau ibadah. Allah kasih saya usaha yang lancar, alhamdulillah. Nggak dikasih usaha lancar, sudah. Kebaikan saya, kebahagiaan saya, kesenangan saya, kedamaian saya ada saat saya bersama dengan Allah. Kedamaian saya bukan lagi ada pada saldo rekening yang 6 digit atau 8 digit. Kesenangan saya, kebahagiaan saya bukan dompet saya penuh dengan rupiah, dolar, real. Bukan. Kesenangan saya, kedamaian saya bukan di rumah yang mewah, mobil yang enak. Bukan di situ lagi kesenangan saya, kedamaian saya. Kedamaian saya bukan masuk di mall, bukan di situ lagi kedamaian saya. Kedamaian saya ada di Raudhah min Riyadil Jannah. Maka orang yang kayak begini nggak bisa sudah digodain sama iblis, sudah tidak bisa. Tidak bisa digodain sama iblis. Kita bilang, kita lebih suka mana? Kita ikrar bahwa kita cinta banget dengan Allah. Kita senang banget dengan Allah. Kita benar-benar pengen menuju kepada Allah. Tapi mana bertahan? Dari maghrib sampai sekarang duduk di sini, apa dari maghrib sampai sekarang duduk di mall? Lebih mana? Lebih betah mana? Udah panjang, panas, gerah, haus lagi di sini nih. Kalau di mall minuman banyak, makanan banyak, dingin segala macam. Yang mana yang bikin Anda betah? Kalau kemudian Anda lebih betah di tempat itu daripada di Raudhah min Riyadil Jannah, lebih betah di situ, berarti mulutnya doang yang ngomong, hatinya tidak jujur, bohong itu pasti. Belum dianggap sebagai sodik. Belum dianggap sebagai sodik. Enakan mana tempat ini sama Gua Hiro yang pernah ke sono? Enakan mana? Gua Hiro itu sekarang saja nih Pak sama Ibu sekarang. Kalau Bapak pengen naik ke Gua Hiro, itu 1 jam itu naiknya itu, sekarang aja tuh. Di atas itu masih gelap gulita, nggak ada tukang kopi, nggak ada tukang rokok, nggak ada wifi, nggak ada di sana itu. Tapi Nabi sehari, 2 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, duduk di atas sana itu. Coba kalau Bapak ke Mekah, lihat di Gua Hiro di sana. Terus kemudian bayangin, kok betah di tempat situ? Jauh loh Nabi itu.
7 kiloan itu dari Masjidil Haram itu ke Gua Hiro itu ke Jabal Nur itu naik sendirian loh di sana itu. Nggak ada wifi, nggak ada wifi, ngapain coba? Iya kalau sekarang ada wifi, main handphone aja kita ini. Ngechat gitu kan, nonton YouTube, nonton film, nonton IG, segala macam. Nggak ada apa-apa di sana itu. Nggak ada apa-apa itu. Tapi betah berhari-hari. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita udah pernah ke sana sama Pangarsa Abah tahun 2015 di Baghdad. Tempat kholwahnya Tuan Syekh. 40 tahun Tuan Syekh kholwah. Wudu Isya dipakai wudu subuh. 40 tahun tuh kholwah itu. Sama lah kayak kita. Wudu Isya dipakai wudu subuh. Sama sama kita. Soalnya Isyanya jam 4. Isyanya jam 4. Nonton bola dulu. Nonton film dulu. Jam 4 baru Isya. Habis sholat Isya. Kemudian nungguin subuh. Bener itu. Wudu Isya dipakai wudu subuh, bener itu. Sama Tuan Syekh itu. Tuan Syekh wudu Isya dipakai. Cuma bedanya Tuan Syekh Isyanya yang bener waktunya Isya. Sampai subuh itu. Bukan sehari 2 hari. Riwayatnya banyak ini. Sekelas pejabat datang pada malam itu, tidak ada yang bisa nemuin Tuan Syekh. Mau siapapun yang datang itu 40 tahun itu Tuan Syekh. Dan tempat kholwahnya masih ada. 2015, 2016 kita ke sana. Lalu kemudian Pangarsa Abang ngasih 38 juta rupiah. Kata Pangarsa, ini silakan untuk renovasi kholwahnya Tuan Syekh. Jadi kalau Anda nanti ke Baghdad, itu sudah lebih cakep lagi. Di situ ada sumbangan finansial guru agung kita. Alhamdulillah. Cari nih guru. Yang Anda datang ke situ, Anda datang ngeluarin duit. Bukan dikasih duit, yang ngeluarin duit itu. Cari tuh. Cari kayak begitu, nggak ketemu, susah anak ketemu kayak begitu, susah ketemu yang kayak begitu, ya. Jadi ada tuh Tuan Syekh 40 tahun dari Isya sampai subuh. Ngapain coba, ngapain? Main handphone apa? Ngechatting apa? Ya chatting lah tuh mah, tapi chattingnya sama alamul arwahil muqaddasah, ruh-ruh yang disucikan. Betah loh, betah dari Isya sampai subuh tuh betah. Coba kita coba. Betahan mana? Baca Quran, zikir 561, apa megang handphone? Betahan mana? Betahan mana coba? Terus ngaku. Sama sama saya. Betahan mana? Kenapa? Karena kita ini tadi tuh belum sodik. Kalau jujur semuanya, kita baru mau menjadi sodik. Baru belajar berjuang menjadi sodik. Baru belajar berjuang menjadi siddiq. Belum sampai kita di sodik, belum sampai kita di siddiq. Transaksinya masih banyak banget kok. Katanya ilahi anta maksudi katanya. Tapi kok banyak banget mintanya di sini, banyak banget itu. Transaksinya itu banyak banget. Katanya ilahi anta maksud. Kan sama aja kayak orang-orang. Semua niat itu pasti di akhirnya lillahi. Pasti kan, usolli fardol isya arba rokaatin makmuman lillahi. Apa artinya lillahi ta'ala? Karena Allah. Lillahi ta'ala apa? Lil jannati. Karena surga. Apa? Lil bidadari atau kata gitu. Yang mana? Kan lillahi ta'ala. Berarti sholatnya karena Allah. Kalau sholatnya karena Allah, kenapa kok kemudian bertransaksi dengan makhluknya Allah? Nah itu kemudian, kalau kata orang, kalau masih anak kecil mah nggak apa-apa. Kalau masih anak kecil mah nggak apa-apa. Tapi kita lagi diajak bergerak untuk menjadi orang yang khawas, menjadi orang yang khawasul khawas, menjadi orang yang VIP. Bapak kalau kemana-mana pengennya tempatnya umum apa khusus? Khusus kan, pengennya kan? Kalau hotel bintang Melati atau bintang 5? Wisma atau hotel bintang 5? Bintang 5 kan. Kalau naik kereta ekonomi apa eksekutif? Pengennya sih eksekutif, tapi bayarnya ekonomi. Makanya kemudian ketika mau masuk ekonomi, masuk eksekutif ditendang sama penjaganya. Pengennya sih masuk surga, pengennya lebih derajat, tapi nggak bawa tiket untuk ke sana. Urusannya, kalau Anda pengen jadi ekonomi, kalau cuma pengen jadi ekonomi aja, itu mah murah. Nggak usah capek-capek kayak begini tuh, nggak usah. Nggak usah dari maghrib sampai gini hari masih duduk di sini anteng, belum makan malam. Gitu ya. Nggak usah Anda itu. Nggak usah kayak begini. Nggak usah kayak begini. Kalau apa? Kalau cuma pengen ekonomi.
Kalau pengen VIP, pengen bisnis, pengen eksekutif, ya harus begini caranya. Harus begini. Orang-orang mau pada nyantai, yang kita mau ibadah. Itu caranya itu kalau pengen VIP. Masa harga VIP sama harga ekonomi sama? Di mana yang sama? Enak banget. Kalau cuma kalau dalam konsep Asy'ariyah Maturidiyah, kalau cuma pengen masuk surga aja, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah ibadah. Dah yang penting punya syahadat, meskipun cuma sekali lagi kawin, asyhadu alla ilaha illallah, apa-apa sudah itu. Nggak usah ibadah, nggak usah sholat, kalau cuma pengen masuk surga doang mah. Kalau cuma pengen masuk surga. Kenapa? Karena Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan, semua orang asalkan dia punya syahadat, dia udah ngucapin syahadat, pasti masuk surga. Pasti itu. Tapi kapan masuk surganya? Ya nggak tahu kapan, ntar dulu. Dilipat-lipat dulu, dicuci-cuci dulu atuh mah. Mampir-mampir dulu. Sama kayak kita nih pakai baju sekarang. Ini kan pakai baju gerah semua nih. Pulang dari sini, masuk lemari atau masuk di mesin cuci? Mana? Mesin cuci. Cuci kan? Cuci itu diapain? Diapain tuh? Digosok-gosok. Dipukul giling-giling. Habis dicuci diapain? Habis cuci diperas dulu. Habis diperas diapain? Jemur tempat panas tempat dingin. Terus habis diserika. Itu pakai es apa pakai api itu? Oh, pakai apa itu? Dilipat, gosok lagi, lipat, gosok lagi. Udah bersih, udah wangi, baru masuk. Itu pakaianmu, itu pakaian kita, itu pakaian itu. Bagaimana dengan ruh? Ruh. Bagaimana dengan ruh? Mau dicuci di mana ruhnya ini? Dicuci nanti dulu, nih di neraka dicuci dulu, gitu di neraka digoreng-goreng dulu, dicuri pakai dicuci macam-macam lah, nggak tahu lah. Pokoknya dicuci dulu di neraka, atau nyucinya di sini dulu. Di sini, itu serah. Mau milih yang mana? Mau milih di sini, ya dicuci di sini, tapi benar-benar nyuci, gitu ya. Atau nanti nyuci di sana. Cuma begitu, pakaian saja, pakaian kita aja juga nggak bisa masuk lemari. Itu baru pakaian fisik. Bagaimana dengan ruhani? Bagaimana kalau kemudian masuk surganya bareng-bareng antara ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat, masuk surganya bareng, ya mau ngapain capek-capek kita begini tuh mau ngapain? Pasti sudah beda. Nah gitu ya. Nah tapi tadi tuh orang yang khusus, dia sudah tidak lagi bertransaksi apapun kepada Allah. Kecuali, kalau dalam itu tadi, ilahi, anta maksudi. Cuma engkau tujuanku. Ridhomu yang kami minta. Nggak minta apa-apa. Cuma minta itu aja. Yang dituju cuma itu. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil baginda Nabi, melakukan Isra Mi'raj, kan dipanggil Nabi itu. Naik ke langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7. Nabi kemudian dimasukin ke surga. Tuh Nabi lihat surga. Setelah masuk surga, kata Nabi, segera kita keluar. Bukan ini tujuan kita. Naik lagi ke Sidratul Muntaha. Disitulah kemudian bertemu, berbicara dengan Allah. Padahal udah masuk mana tuh? Surga. Kalau nabinya model kayak kita nih, Mekah udah panas banget, udah dimusuhin sama orang, udah kagak enak hidupnya secara ekonomi. Masuk surga, kata Jibril, Muhammad ayo keluar. Enggak Jibril. Gua di sini aja Bril. Enggak mau balik lagi ke sana. Itu baru itu. Sama lah, jangan jauh-jauh lah. Dulu sebelum ahli tarekoh, sebelum ahli zikir, mulutnya masih belum tajam. Abis zikir, abis toreko, abis ahli zikiran, kok mulutnya tajam banget nih. Ada orang sakit ditiupin air, sembuh. 2 kali, sembuh. Lalu kemudian banyak yang datang nih ke tempat Anda nih. Berubah nggak hatimu itu? Ketika nanti ada datang, tok, langsung, dari 50.000 tuh, 100.000 tuh. Aqua yang harganya 5.000 di tangan dia menjadi 100.000 coba. Sehari 2 hari begitu berubah nggak hatinya? Berubah nggak? Berubah. Nanti kemudian kalau ngamplopinnya itu doif berarti doif. Tipis namanya doif tuh. Terus gimana hatinya? Kalau yang ngamplop, orang kaya nih, doanya sungguh-sungguh apa enggak?
Ini pas datang itu, nenek-nenek ini mah, aduh doib ini mah nenek-nenek jelek. Terus minta doa, doanya mah ngasal-ngasalan, asal-asalan gitu. Giliran orang kaya, mobilnya cakep, datang minta doa, doanya khusyuk apa enggak? Itu berubah enggak tuh hatimu tuh? Ada yang mengalami begitu enggak? Ada yang mengalami begitu enggak? Giliran diundang sama pejabat, sama orang kaya, disuruh doa, panjang banget doanya, ya Allah pengen nangis-nangis, ya Allah, Allahumma. Giliran yang mengundang orang miskin gak punya apa-apa disuruh doa, udah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, amin lah gitu. Itu apa itu? Berubah itu. Udah masuk ke surga, nggak mau lagi ke atas itu. Itu baru kayak begitu doang itu. Nah, makanya kemudian kita semua diantarkan, diajak, disuruh, ditemani untuk menjadi as-sadiqu as-siddiq. Sodikun siddikun, orang yang jujur, orang yang sangat jujur. Kata Ibnu Ajibah dikatakan al-fakiru as-siddiku, murid yang siddiq. Siapa murid yang siddiq ini? Al-fakir itu murid sufi. Murid sufi namanya al-fakir, bukan fakir dalam istilah ilmu fikih ya. Kalau fakir ilmu fikih itu kan orang yang miskin, orang fakir. Al-fakir kalau dalam tasawuf itu orang yang sedang menempuh hakikat hidup, namanya al-fakir. Al-fakir as-siddiqu, kata Ibnu Ajibah. Murid yang benar itu allazi iza qala lahu syaikhuhu, adalah ketika gurunya bilang kepada dia, udhul fi ainil mikhlati, masuklah kamu ke dalam lubang jarum, la yataraddad, maka dia tidak lagi ragu-ragu. Itu murid yang jujur. Digambarkan sama Ibnu Ajibah, murid yang jujur adalah murid yang ketika gurunya bilang, masuklah ke lubang jarum, dia tidak ragu-ragu. Nggak pakai akal nih. Ketika ditanya, masuklah ke dalam lubang jarum, guru, apakah muat saya masuk ke dalam jarum? Wah, bukan itu. Itu bukan sodik itu. Itu bukan siddiq. Kalau dia masih bertanya-tanya, apa mungkin saya ini bisa masuk? Apa mungkin guru yang benar aja masa nyuruh masuk ke dalam, mempertanyakan itu. Persis seperti Nabiullah Musa alaihissalam kepada Nabiullah Khidir. Pakai logikanya, pakai akalnya, pakai kepinterannya ini. Maka kemudian Musa itu bertanya. Engkau bertanya gagal. Sekali lagi kamu bertanya gagal. Maka ketika bertanya lagi, haza firaqun baini wa baina, inilah perpisahan antaraku dengan antaramu. Maka menurut dalam dalil ayat ini, dalam Quran ini, dalam ayat ini, ulama tasawuf semua sepakat, ada murid mengucapin 5 kepada gurunya, maka kemudian la yufli abada. Murid mengucapin 5 itu kenapa? Ada apa? Buat apa? Kepada gurunya ketika gurunya itu sudah menyuruh dia, la yuflihu abada. Nggak bisa dia berbahagia, nggak bisa berbahagia. Dia ngomong begitu aja. Misalnya maklumat terakhir mengatakan, pengarsa Abah memang dari dulu, tapi pengarsa Abah menegaskan lagi karena banyak wakil talqin yang nanya. Ini ayyamu tasrek, hari tasrek ini takbiran dulu baru zikir atau nggak usah takbiran? Lalu kemudian maklumat Abah turunkan, nggak usah takbiran, langsung zikir seperti biasanya. Murid nanya, lah kan bukannya dalam dalil ada ya, ini kita disuruh takbiran selama 3 hari, kenapa ya Abah itu nyuruh kita nggak usah takbiran? Ngomong begitu segitu, hati-hati dalam toreko itu, hati-hati itu. La yuflihu abada, nggak bisa nyampe. Kenapa? Karena kita semua sedang masuk dalam dunia hakikat. Yang contohnya di Quran sudah sangat jelas. Yang dicontohin Nabi Ulul Azmi, Nabiullah Musa alaihissalam. Yang nggak dicontohin, yang sebagai Rasul, dia Ulul Azmi sekaligus dia Rasul, pemegang kitab suci dia. Nggak tanggung-tanggung contohnya itu tuh. Disuruh belajar sama Nabiullah Khidir, yang Nabi Khidir bukan termasuk 25 Nabi yang wajib untuk dihafal, untuk diyakini. Belajar sama Nabi seseorang yang bukan termasuk 20, nggak tanggung-tanggung itu, nyontohnya itu. Dicontohin di Quran itu nggak tanggung-tanggung itu. Tapi Nabiullah Musa tadi itu nanya aja.
Pun juga kita begini, abang kenapa ya? Oh kenapa kita begini ya? Abang, oh kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ngomong mempertanyakan. La yuflihu abada. Nggak bisa kita sempurna, nggak bisa kita sampai kepada. Karena apa? Karena jalan yang kita lalui saat ini adalah jalan toriko, jalan hakikat, yang akalmu dilepas dulu di bumi. Engkau harus seperti mayit yang sedang dimandikan oleh jenazahnya. Engkau seperti kain yang sedang dijahit oleh penjahitnya. Engkau seperti pasien yang pasrah di depan dokternya. Anda pasien kemudian ngomong sama dokter penyuntik, dokter apa dok? Obat apa? Suntikan. Coba lihat ada kadaluarsa enggak? Apa ini? Nanya mulu itu. Itu disuntik beneran yang kagak itu sama dokternya itu. Nanya mulu. Kok udah sakit pasien, kemudian Anda yakin dokter ini qualified, dokter ini benar, sudah masuk saja Anda ke dokter itu, terserah dokter itu mau ngapain saja, terserah sudah. Pasrah sudah. Pun juga begitu murid terhadap guru. Maka kata Ibnu Ajibah tadi, murid yang benar-benar murid adalah ketika guru mengucapkan, masuklah kamu ke dalam lubang jarum, la yataraddad, tidak ragu-ragu. Kenapa? Karena yang nyuruh adalah Syekh Mursyid. Dulu saya di Tebuireng, di Jombang itu di sebelah. Kiai saya dulu nyuruh seorang santri. Naiklah kemudian naik ke pohon. Ketika naik ke pohon di Tebuireng dulu Jombang. Ketika naik ke pohon sama kiai, itu ditebang itu pohonnya. Ditebang pohonnya. Karena santrinya ini taat dan patuh banget sama kiainya, enggak teriak-teriak, Kiai, ada saya di atas ini kok nebang-nebang pohon ini, enggak diem saja, dia diem saja. Itu udah ditebang, pohonnya enggak jatuh itu. Udah ditebang pohonnya tidak. Kenapa? Karena yang nyuruh apa? Yang nyuruh guru yang ikhlas, sodik. Kemudian yang muridnya juga murid yang sodik. Murid yang sodik. Pengersa Abah Ahos sama pengersa Abah Anom, ya Allah. Suruh apa? Tidak boleh tidur secara sengaja dan secara telentang selama 4 tahun. Silakan tidur ketika ketiduran dalam keadaan tawajuh. 4 tahun pengersa itu. 4 tahun. Anda kita semua untung gak digituin sama Abah. Coba. Untung kita gak digituin. 4 tahun tidak boleh tidur. Dan saya ngeyakinin banget karena saya ikut sama pengersa Abah ke Mekah, ke Madinah, ke Palestina, ke Irak, ke Turki, ke Cina, ke kemana-mana saya. Dan saya ikut sama kamarnya pengersa. Jadi selalu dampingin. Dan pengersa tiap malam itu tidak pernah diselot itu. Tidak pernah dikunci. Diselot saja kamarnya itu. Jadi kita jam 2, jam 3 itu mesti ngecek pengersa. Udah mesti bisa mau gabung gitu, mau bersama. Itu tidak pernah saya menemukan sekalipun dimanapun saja nih. Dimanapun saja, di hotel manapun saja, di negara manapun saja. Itu saya melihat Abah itu, kasurnya Abah itu lecek bekas ditidurin, nggak pernah itu. Kasurnya ditaruh kopernya. Dan di mana pengersa Abah? Di sejadah. Maka saya bilang, Abah zolim banget, Abah zolim banget, Abah. Ya Allah, kasur loh. Kasur ditaruh koper. Abahnya di atas saja. Tidak pernah saya melihat sedikit pun mata saya itu. Kan kalau kata Imam Ghazali, kalau engkau pengen tahu orang, pergilah jauh dengan orang itu, baru kamu tahu itu sifat aslinya kayak apa. Ibu pengen tahu saya kayak apa, ajak saya kemana-mana. Nanti tahu itu. Ajak saya ke Bali, ke Hongkong, ke Singapura, dan tahu tuh aslinya kayak apa tuh. Kata Imam Ghazali, kalau pengen tahu orang, pengen tahu aslinya orang, pergilah jauh kamu dengan dia. Ketahuan itu aslinya. Ya Allah, saya jalan pengersa. Tidak pernah sekalipun saya melihat Abah tuh berbaring, ngerti bebaring. Paling pol selonjoran, ngerti selonjoran. Kakinya doang nih diginin. Kaki pol itu udah pol banget itu. Pol banget itu. Rebahan doang, sekedar rebahan doang. Enggak tidur, rebahan aja enggak coba. Itu karena 4 tahun sebelumnya itu. Dan kemudian berlanjut terus. Pengersa Abah dibilang seperti itu, disuruh seperti itu. Lalu kemudian pengersa Abah disuruh saifi 40 hari. Saifi 40 hari yang tidak boleh nyentuh perempuan, even istri dan anaknya. Abah Anom kan cerita itu sangat masyhur kan? Disuruh 40 hari nggak boleh apa? Minta ridho sama umi, minta ridho sama anak.
40 hari. Dan baru sukses 11 kali balik, baru sukses itu. Yang terakhir itu udah 39 hari, tinggal 1 hari lagi, naik angkot, nggak sengaja, megang nenek-nenek, coba. Ya Allah, megang perawan, enak kan, coba. Nenek-nenek udah 39 hari dipegang nenek, batal itu tinggal 1 hari lagi tuh. Ngulang nggak? Ngulang, kenapa? Panggil sama pengerja, Abah ya Abah tadi saya gini, gimana? Ngulang lagi coba. Dan sekarang Abah Jagat yang lagi gini-gini nih sama Abah Abah Jagat yang sekarang dibeginikan nih sama Ambu lagi dibeginikan. Udah sekali gagal ini. Saya bilang kemarin gagal. Masih 10 lagi saya bilang gitu. Jadi jangan songong sama Abah, saya bilang gitu. Kemarin saya udah 2 minggu ini, batal gara-gara megang bayi. Saya pikir bayi laki-laki, pas udah saya gendong-gendong, lah kok ada antingnya ya. Terus udah tuh 2 minggu udah tuh apa itu? 2 minggu batal, ulang sudah. Ya Allah, disuruh kayak begitu tuh. Kalau bukan as-sadiqul masduq, as-sadiqus siddiq, murid yang benar, murid yang jujur, nggak bisa kayak begitu, nggak bisa. Abah aja menyuruh kita minimal 165 ya, habis sholat minimal zikir 16, paling minimal banget itu bagi orang yang nggak punya apa-apa. Sekarang banyakan 3 apa 165? Ayo, banyakan mana? Banyakan 3 kali, apa 165 itu? Katanya sama Abah, katanya murid. Makanya kita ini belum jadi sodik, belum jadi siddiq, baru belajar menjadi siddiq, belajar menjadi sodik. Kalau orang menjadi siddiq, menjadi sodik, menjadi siddiq, Masya Allah, itu seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam gua Sur, Nabi sedang tiduran di dalam gua Sur. Di pangkuannya Abu Bakar. Keluarlah ular di dalam lubang. Kalau bukan murid yang siddiq dan sodik, itu langsung terjebrampat itu apa? Kaget menjerit itu. Gurunya lagi tidur pasti digini tuh. Wah, begitu tuh. Kalau muridnya bukan sodik dan siddiq tuh. Nabi lagi tiduran di sini. Coba Anda bayangin dah. Kalau Anda jadi Abu Bakar, misalkan posisi Anda jadi Abu Bakar, meskipun belum siddiq dan belum sodik, di pangkuannya tiduran. Tiba-tiba, nih Anda nih tidur, kayak Nasori tidur dia di pangkuan Anda. Lalu tiba-tiba ada ular datang ke Anda. Anda langsung gimana? Menjerit-jerit atau bilang, saya tidak mau menjerit-jerit, nanti kayaknya Nasori ini akan bangun. Milih mana Anda? Mempertahankan tidurnya beliau atau mempertahankan ular? Milih yang mana? Ular lah. Itu sorry di sini. Kalau Abu Bakar, sama Abu Bakar diapain? Sama Abu Bakar itu langsung ditutup lubangnya itu. Langsung dipatuk lah. Abu Bakar itu bukan orang Banten yang kebal, enggak ya. Dipatuk sama ular itu, sama ular itu. Sampai tahan, kemudian cucuran air matanya itu kena baginda Rasul. Nabi kemudian bangun. Abu Bakar, kenapa kamu? Enggak Rasul. Kenapa kamu? Dilihat kakinya itu, sudah bengkak. Ya sama Nabi langsung digini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hilang itu. Ada doanya tuh. Kalau tidak ada datang ke radio dalam. Bawa sampurna 1. Ada doanya itu. Set digituin. Langsung sembuh. Sembuh. Kok bisa begitu? Shadiqun siddiq. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika beliau ini Nabi dan Abu Bakar keluar dari rumahnya, pala sudah dikepung. Kata Nabi, Ali, kamu tidur di tempatku. Tidur di tempatnya itu sama dengan gantiin Nabi di situ. Kalau gantiin Nabi, siap-siap diserang di situ, dibunuh. Tapi patuh, gak bilang, Nabi, kasih saya amalan dulu dong, nanti kalau ditembak bagaimana nih? Kalau saya gimana? Kagak Nabi. Ali, duduk di sini, tiduran di sini. Kamu selimutan, tidur di sini. Nabi kemudian bilang, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Diambil tanahnya kemudian dilemparin. Nabi keluar dari rumahnya. Lalu semua orang-orang Quraisy yang pengen ngepung Nabi tadi itu tidak ada satupun yang ngelihat. Kalau kata di Tembuireng di Jombang itu, kalau kamu lagi jalan kemudian ada razia mobil, razia motor, maka kemudian bacalah kamu, wa ja'alna min baini aydihim sadda. La yubsirun 3 kali, jangan napas, tiup, fuh gitu.
Insya Allah diberhentiin, insya Allah diberhentiin. Insya Allah diberhentiin, insya Allah diberhentiin itu. Insya Allah diberhentiin itu. Kenapa? Karena nggak yakin. La yubsirun itu. Terus Nabi ganti. Sayyidina Ali patuh, selamat Sayyidina Ali selamat. Tuan saya tadi dalam mankobahnya. Tuan saya tanya, kamu bawa apa? Tuan saya jujur nggak? Jujur. Bawa 40 dinar. 40 dinar kejujuran itu membuat perampok dan anak buahnya langsung insaf. Coba ibu nanti jalan, bapak jalan, kemudian dibegal. Lalu kemudian ditodong. Bawa apa bu? Jujur, saya bawa handphone nih pak, 1. Ini bawa dompet nih. Terus ini ATM-nya nih, ini nomor ATM-nya nih. Kira-kira itu begal insaf apa enggak itu? Ayo taruhan mas saya. Ayo taruhan. Insaf apa enggak? Ini ATM nih ya, ini ATM nomor PIN-nya ini pak, gitu ya. Ini handphone, ini satu lagi pak. Ini ada lagi nih duit recehan nih, ada semua gitu. Kan jujur tuh. Jujur nggak? Ketika begal bilang, bawa apa kamu, keluarin semua. Jujur, insaf nggak begalnya? Coba aja. Kok bisa begitu? Karena sidkunnya belum fil lisan, fil a'mal, fil qalb. Tiga-tiganya itu belum itu. Tiga-tiganya belum itu. Kalau tiga-tiganya sudah, fil lisan sidkun, fil qalbi sidkun, fil a'mal sidkun, maka ucapanmu akan menyelamatkan dirimu. Karena yang keluar makharaja minal qalbi waqa'a ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati saja. Sesuatu yang keluar makharaja minal fami waqa'a fil uzan. Sesuatu yang cuma keluar dari mulutnya saja, nggak dari hati, cuma jatuh ke telinganya. Tapi kalau dari hati turun ke dalam hati. Habibil Ajami, murid sekaligus sahabatnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri sedang dikejar-kejar sama pasukan kerajaan saat itu. Maka kemudian masuk ke kamar. Kata Hasan Al-Basri, Habib, nanti kalau ada petugas datang jangan bilang ini ya, saya pengen ngumpet di dalam rumah. Ketika datang itu benar, prajurit datang itu benar, maka kemudian mana Hasan Al-Basri? Kata Habibil Ajami, tuh di dalam kamar. Kata Habibil Ajami, itu di dalam kamar. Masuklah semua itu prajuritnya, dicari di kamar itu, tidak ketemu sedikit pun, tidak ketemu si Hasan Al-Basri dalam kamar. Lalu katanya prajuritnya sambil ditoyor ini, diginin, bohong aja lu kerjaan lu. Katanya di kamar padahal enggak. Terus sama Hasan Al-Basri pas selesai keluar, diomelin lagi Hasan Al-Basri. Habibil Ajami, gimana sih lu? Gua udah bilang jangan ngomong kalau gua di kamar, ngapain tadi bilang gua di kamar? Kata Habibil Ajami, wahai guru, wahai kawan, kalau saya ini bohong, kau akan ketangkep itu. Karena saya ini jujur, engkau dilindungi sama Allah itu, nggak terlihat kamu itu. Itu namanya sidqun fil lisan, sidqun fil a'mal, sidqun fil qalbi. Nah, kita semua sedang mengarah ke sana, sedang diantarkan ke sana menjadi murid-murid yang as-siddiq dan as-shadiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.